Bab 101. Giok Jiwa. Setelah menyelesaikan itu, ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius saat dia menatap simbol di sarung pedang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan dia memuntahkan seteguk energi spiritual biru. Saat energi spiritual biru menyentuh sarung pedang, api biru mengelilinginya. Sepertinya tidak tepat menyebutnya api. Meskipun berbentuk api, itu tidak memiliki suhu api. Nyatanya, saat nyala api ini muncul, suhu seluruh ruangan turun. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia mengendalikan api dingin untuk menyempurnakan sarung pedang. Nyala api dingin ini adalah sesuatu yang dia hasilkan ketika mencoba menyalin api inti kultivator formasi inti. Karena dia tidak punya siapa-siapa untuk berkonsultasi, dia sangat berhati-hati. Setelah berteori untuk waktu yang lama, dia percaya bahwa api dinginnya cukup untuk menyempurnakan sarung pedang. Waktu perlahan berlalu. 3 hari kemudian, Ye Zizai kembali ke dataran di atas sekte mayat seperti meteor. Saat kakinya menyentuh tanah, dia menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam kamarnya sendiri. Dia sangat gelisah saat memikirkan kesepakatannya dengan 3 sekte setan lainnya. Ujian kualifikasi untuk memasuki medan perang asing dimenangkan oleh sekte setan sebelumnya, tapi sekarang ada Punanzi dan sekte Suandao, jadi hasilnya tidak pasti. Alisnya terkunci saat dia bergumam, "Apakah kamu yakin membunuh Punanzi?" Suara serak keluar dari tubuh Ye Zizai. Meskipun junior itu hanya berada di tahap pertengahan Naschen Sol, dia berada di puncak tahap pertengahan. Jika dia beruntung, dia bisa menembus tahap akhir dalam 100 tahun dan menjadi penguasa negara budidaya peringkat 3. Jika kepemilikan saya selesai, dia tidak akan menjadi masalah besar, tetapi saat ini, saya tidak ingin membuat masalah menjadi lebih rumit. Ye Zizai merenung lama dalam diam. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan sepotong batu giok. Giok itu berwarna hijau dengan titik darah berkedip tanpa henti. Semua murid yayasan pendirian dari Gua 77 sampai 99 dengan cepat berkumpul di Gua 36. Setelah dia selesai berbicara, dia merenung sejenak dan melihat ke sudut tempat dia menyegel Adai. Kemudian, dia mengambil keputusan. Dia meletakkan batu giok di dahinya, lalu membuangnya. Murong sedang berkultivasi ketika matanya tiba-tiba terbuka saat batu giok di tasnya terbang dengan sendirinya. Ekspresinya sedikit berubah dan dia mengangkatnya dengan ekspresi gelisah. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan bergumam, "Untung saya berhasil melewati tahap awal hingga pertengahan tahap yayasan pendirian 3 tahun lalu dan melompat dari Gua 82 ke 72, atau hidup saya akan dalam bahaya kali ini." Tiba-tiba, asap hijau muncul di hadapannya, membentuk sebongkah batu giok. Murong tertegun. Setelah dia memindai batu giok itu, dia mencibir dan berbalik ke arah Gua Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia tiba di Gua Wang Lin. Melihat gua itu disegel, dia menekan tangannya ke pintu masuk dan menggunakan energi spiritualnya untuk mengguncang gua. Setelah itu, dia berteriak, "Leluhur, leluhur pertama sedang mengumpulkan para pembudidaya yayasan pendirian di Gua 36. Saya di sini untuk membimbing Anda ke sana." Setelah tidak menerima jawaban, dia mengerutkan kening. Dari pesan leluhur pertama sebelumnya, Wang Lin sepertinya tidak disukai. Juga, sebelum leluhur pertama pergi, dia memerintahkan dia dan beberapa pembudidaya yayasan pendirian lainnya untuk menjaga Wang Lin. Kesimpulannya,
Wang Lin seperti seorang tahanan. Tapi Murong sangat pintar. Dia tidak akan mengatakan semua ini dengan keras. Tepat pada saat itu, gua yang tersegel dibuka dengan suara retak. Wang Lin yang lelah berjalan keluar. Murong memandang Wang Lin dan tersenyum, "Leluhur, apa yang terjadi padamu?" Wang Lin tidak menjawab, tetapi mengeluarkan giok biru gelapnya dan berkata, "Kakakmu, tolong bimbing aku ke Gua 36." Murong tidak keberatan. Dia mengangguk dan berjalan di depan Wang Lin. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menyempurnakan sarung pedang dalam 3 hari ini, dia sekarang dapat pergi 4/5 dari jalan ke sarung pedang, meningkatkan kekuatan pedang terbangnya secara besar-besaran. Mereka berjalan melewati gua demi gua hingga memasuki sebuah gua raksasa dengan 16 pilar batu. Di atas setiap pilar batu ada bola api biru. Cahaya hantu dari api biru membuat tempat itu terlihat sangat menyeramkan. Di dalam gua berdiri rapi 20 orang. Masing-masing memiliki peti mati di belakang mereka. Peti mati datang dalam berbagai bentuk, tetapi semuanya mengeluarkan aura yang kuat. Setelah memimpin Wang Lin ke sini, Murong memandangi orang-orang yang hadir dengan tatapan rumit. Dia kemudian berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Wang Lin mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres di sini. Setelah dengan hati-hati memeriksa orang-orang, dia menjadi lebih berhati-hati. Hampir semua orang di sini baru saja memasuki tahap pendirian yayasan dan semuanya tampak sangat bodoh, seperti tanpa banyak kecerdasan. Tidak ada pembudidaya pendirian yayasan tahap menengah yang hadir, tetapi ada beberapa tahap akhir. Ketiganya jelas sangat berbeda, seperti perbedaan antara orang mati dan orang hidup. Pupil Wang Lin menyusut saat gas keluar dari 16 api biru. Gas berkumpul dan membentuk-bentuk Ye Zizai. Wang Lin memperhatikan bahwa setelah dia muncul, mata semua orang di dalam gua dipenuhi dengan kekaguman. Tatapan Ye Zizai menyapu semua orang. Tatapannya berhenti pada Wang Lin selama beberapa detik. Dia dengan jelas berkata, "Medan pertempuran asing yang dibuka setiap 100 tahun sekali akan dibuka lagi. Untuk mendapatkan hak untuk masuk, kita mungkin melawan sekte ortodoks. Aturannya adalah bahwa Core Formation dan Naschen Soul Cultivator tidak diizinkan masuk. Segera, kalian semua akan diteleportasi ke lembah Jueming. Du Chen akan bertanggung jawab atas semua orang di sana. Du Chen, kemarilah." Seorang pria paruh baya berpakaian hitam berjalan. Wang Lin menatapnya dan melihat bahwa dia adalah salah satu dari 3 pembudidaya yayasan pendirian tahap akhir yang telah memasuki ranah formasi inti semu. Ini adalah token untuk memasuki medan pertempuran asing. Pegang dengan baik. Ingat, tujuan dari kompetisi ini adalah untuk mencuri token lainnya. Juga, berhati-hatilah dengan 3 sekte iblis lainnya. Siapapun yang membunuh 5 musuh akan membebaskan jiwanya. Dengan itu, dia menyerahkan token, lalu mengeluarkan 3 potong batu giok saat tatapan dinginnya tiba-tiba mendarat di Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal saat dia diam-diam menatap Ye Zizai. Nada suara Ye Zizai normal saat dia dengan tenang berkata, "Giok ini mengandung sebagian jiwa semua orang selain jiwamu." Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Dia menyentuh dahinya dengan tangan kanannya dan cahaya keemasan bersinar, menyebabkan darah menjadi setetes darah emas. Teknik untuk mengekstraksi sepotong jiwanya dicatat dalam batu giok yang diberikan Ye Zizai padanya.
Wang Lin menunjuk setetes darah emas. Itu melesat ke depan dan mendarat di salah satu batu giok di tangan Ye Zizai. Ye Zizai tercengang saat melihat Wang Lin. Dia tidak berharap Wang Lin begitu rela. Awalnya, dia bersiap untuk langsung membunuh Wang Lin jika dia melawan. Dia telah membuat keputusan untuk tidak lagi menggunakan Wang Lin sebagai boneka mayat atau target kepemilikan. Lagi pula, selain dari metode kultivasi yang aneh, bakat Wang Lin tidak sebagus bakat yang telah dia persiapkan. Salah satu dari orang-orang yang dia persiapkan untuk tubuh atau boneka mayatnya memiliki lebih banyak bakat daripada Wang Lin. Jadi dia memilih Adai pada akhirnya. Setelah melihat bahwa Wang Lin mematuhi perintah, Ye Zizai menatap Wang Lin dan melambaikan tangannya. Sebuah gua raksasa terbuka. Di dalamnya sangat gelap dan ada kekuatan hisap yang datang dari dalam. Ye Zizai melemparkan 3 batu giok yang berisi serpihan jiwa setiap orang ke arah Du Chen dan 2 orang lainnya. Mata Wang Lin berbinar ketika dia menyadari bahwa 2 lainnya adalah 2 pembudidaya yayasan pendirian tahap akhir yang tersisa. Keraguan di hati Wang Lin menjadi semakin kuat, tetapi ekspresinya tetap normal. Dia dengan hati-hati mengingat pembudidaya yang memegang batu giok yang mengandung bagian dari jiwanya. Ye Zizai dengan lembut berkata, "Pergilah. Aku akan menunggu kabar baiknya." Du Chen dengan hormat mengangguk. Dia adalah orang pertama yang masuk ke gua raksasa dan menghilang. Ekspresi Wang Lin normal. Dia tidak ragu sama sekali saat dia menghilang dari sekte mayat. Setelah semua orang pergi, suara serak bergema di dalam gua. Ye Zizai, dengan 20 lebih boneka dan anak nakal itu sebagai pengorbanan, begitu boneka memakannya, tingkat kultivasi mereka akan melompat ke formasi inti semu. Kali ini, kualifikasi sekte mayat terjamin. Ye Zizai dengan tenang berkata, energi yin di Wang Lin sangat murni, jadi dia pasti memiliki beberapa rahasia padanya. Jika beberapa tahun sebelumnya, saya akan meluangkan waktu untuk menyelidikinya sedikit, tetapi sekarang saya hanya memiliki 3 bulan lagi untuk hidup. Hari di mana medan pertempuran asing dibuka adalah hari di mana aku mati, jadi tidak ada gunanya lagi. Karena aku tidak akan menggunakan tubuhnya, mungkin juga menggunakannya sebagai umpan untuk boneka mayat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Luocha, aku akan memintamu untuk mendorong Adai ke tahap formasi inti. Setelah medan pertempuran asing terbuka, carikan aku boneka mayat yang bagus. Sebagai imbalannya, saya akan melakukan perjalanan ke hutan untuk membantu Tuan Zi merasuki saudara magang junior saya, Wu Yu. Suara serak itu tertawa terbahak-bahak dan setuju. Lembah Jueming berada di tepi selatan Zhao. Lembah itu sangat besar. Itu berisi beberapa hutan dan sungai. Menjadi tempat yang digunakan untuk kompetisi memasuki medan perang asing. Daerah ini diselimuti kabut sepanjang tahun. Pada titik ini, di wilayah utara lembah, sebuah pintu besar muncul saat para pembudidaya dengan peti mati di belakang mereka melayang keluar satu persatu. Setelah orang terakhir muncul, pintu raksasa itu berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan dan perlahan menghilang. Tepat pada saat itu, 3 pembudidaya yayasan pendirian tahap akhir hendak menghancurkan batu giok yang berisi serpihan jiwa dengan tangan mereka. Bab 102. Duka Bencana. 1. Wang Lin telah mengawasi orang yang memegang batu giok yang berisi sebagian dari jiwanya. Saat dia melihat ketiganya akan menghancurkan batu giok, dia membuka mulutnya.
Pedang terbang hijau terbang keluar dan menyerang ketiganya. Saat lampu hijau muncul, suhu di area tersebut turun. Pedang terbang yang disempurnakan darah Wang Lin juga telah berubah setelah Wang Lin mulai mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Energi yin telah memasuki pedang terbang. Energi yin pada pedang itu sangat tirani. Semua tanaman di daerah itu tiba-tiba membeku. Bahkan semua pembudidaya yayasan tahap awal merasa tubuh mereka mati rasa saat embun beku mulai terbentuk di pakaian mereka. Kultivator yang memegang batu giok yang berisi sepotong jiwa Wang Lin terkejut. Dia tidak punya waktu untuk menghancurkan batu giok. Yang bisa dia lakukan hanyalah mundur dengan cepat. Tetapi bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka pedang terbang itu mulai berdengung lalu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Dia dengan cepat membuang harta magis untuk membela diri, tetapi sudah terlambat. Pedang terbang muncul 1 meter dari pembudidaya dan menembus tenggorokannya. Darah menyembur keluar dari tempat pedang tertusuk. Dia memegang tenggorokannya dengan kedua tangannya saat dia jatuh dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Wang Lin melompat. Dia meraih batu giok itu dan melemparkannya ke dalam tasnya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Menyebutnya sambaran petir akan sangat tepat. Pada saat yang sama, 2 pembudidaya lainnya telah menghancurkan batu giok mereka. Asap merah muda muncul dan menyebar seperti gelombang ke daerah sekitarnya. Saat peti mati yang dibawa murid-murid sekte mayat bersentuhan dengan asap merah muda, suara garukan terdengar dari dalam peti mati. Seolah-olah orang berbaring di peti mati dan menggaruk bagian dalam dengan kuku mereka. Melihat para pembudidaya yayasan pendirian, mereka semua tampak seperti berada di bawah pengaruh teknik pengikatan. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah menghancurkan batu giok, 2 pembudidaya yayasan pendirian tahap akhir bahkan tidak melihat Wang Lin saat mereka menyerbu kembali ke gerbang yang akan runtuh. Keduanya menghilang ke dalam gerbang dalam sekejap dan kemudian gerbang itu menghilang menjadi bintik-bintik cahaya keemasan dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia dengan cepat mundur saat dia melihat murid-murid sekte mayat dan mulai merenung. Suara garukan semakin keras, hingga salah satu peti mati pecah dan sebuah tangan terulur, diikuti dengan suara nafas yang berat. Perlahan, mumi dengan rambut hitam panjang duduk di peti mati. Matanya memancarkan cahaya hijau saat mengamati sekelilingnya sampai tatapannya akhirnya mendarat pada tuannya. Matanya yang merah menjadi dingin saat ia menjerit dan meraih tuannya. Itu bernapas dengan kejam dengan hidungnya. Kultivator yayasan pendirian tahap awal gemetar ketika tubuhnya berubah menjadi gas putih. Gas putih dihirup oleh boneka mayat. Pada saat yang sama, tubuh mumi yang layu mulai pulih. Tidak lama kemudian, pembudidaya itu adalah sekantong tulang sedangkan boneka mayat telah kembali ke wujud manusia. Boneka mayat tersedot lagi dan pembudidaya menjerit dan mati. Gas kuning keluar dari tubuh pembudidaya. Boneka mayat itu mengambil gas kuning dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, boneka mayat berubah hingga terlihat persis seperti pembudidaya yang baru saja meninggal. Pada saat yang sama, 1 persatu peti mati pecah dan 1 persatu tangan boneka mayat terulur. Semua boneka mayat ini menyerang tuannya begitu mereka melarikan diri. Tidak semua boneka mayat melakukan ini. Sekitar sepertiga boneka mayat keluar dan hanya berdiri di sana, bingung. Wang Lin tercengang saat dia melihat pemandangan di depannya.
Semua boneka mayat yang telah berubah menjadi sesuatu yang menyerupai tuan mereka memiliki budidaya yayasan pendirian tahap akhir. Wang Lin menatap orang-orang aneh ini. Kulit kepalanya mati rasa saat dia perlahan mundur. Jeritan bisa segera terdengar dari arah itu. Semua boneka mayat yang mengambil bentuk tuannya melompat ke murid-murid sekte mayat yang tersisa. Darah dan bagian tubuh beterbangan di udara. Wang Lin berbalik dan melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Setelah melarikan diri jauh, Wang Lin berhenti tepat di luar hutan. Dia merasa seperti akhirnya mengalami betapa kejamnya sekte mayat itu. Jika dia tidak menghentikan pembudidaya itu untuk menghancurkan batu giok, dia akan menjadi makanan makhluk itu. Wang Lin dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa lembah Jueming ini sangat berbahaya karena sekte ortodoks dan sekte iblis berkumpul di sini untuk kompetisi untuk mendapatkan hak memasuki medan pertempuran asing. Wang Lin tidak ingin terlibat dalam hal ini, dia hanya ingin menemukan tempat-tempat ekstrim yin dan masuk ke kultivasi pintu tertutup untuk menjadi lebih kuat. Semakin dia berhubungan dengan dunia kultivasi, semakin banyak bahaya yang dia alami. Dia merasa satu langkah yang salah akan membawanya ke kematiannya. Tapi karena dia sudah memasuki dunia kultivasi, satu-satunya cara untuk mengamankan keselamatannya sendiri adalah menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, elemen kayu yang dibutuhkan manik penentang surga juga merupakan hal penting di hati Wang Lin. Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin tiba-tiba melangkah mundur. Sebuah cahaya hitam melintas di tempat Wang Lin baru saja berdiri. Itu diikuti oleh tawa. "Brat, kamu mengelak cukup cepat." Seorang pemuda yang mengenakan pakaian mewah perlahan berjalan keluar. Setelah memeriksa Wang Lin, dia bertanya, "Sekte apa?" Wang Lin menjawab dengan dingin, "Sekte mayat." Pemuda berpakaian mewah itu terkejut. Dia bertanya, "Sekte mayat?" Desas-desusnya adalah bahwa semua murid sekte mayat membawa peti mati. "Di mana milikmu?" Wang Lin menatap pemuda itu dan mengerutkan kening. Pemuda dingin mendengus. Dia mengarahkan jarinya ke Wang Lin dan cahaya hitam muncul di tangannya saat dia berkata, "Tidak masalah apakah kamu dari sekte mayat atau tidak. Tinggalkan tas peganganmu." Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan menemukan bahwa ada 3 orang lagi di hutan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mundur beberapa langkah. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin mundur, dia menunjukkan ekspresi jijik. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya hitam ke arah dada Wang Lin, mengarah ke jantung. Wang Lin mengangkat alisnya dan melambaikan lengan bajunya saat teknik gaya tarik membentuk tangan raksasa di depannya. Cahaya hitam menembus beberapa inci ke dalam teknik gaya tarik sebelum menghilang. Wang Lin dengan dingin menatap pemuda itu. Dia memperhatikan dengan perasaan ilahi bahwa ketiganya bersembunyi di hutan dengan cepat menuju. Dia tidak ingin membuang waktu dengan mereka, jadi dia cepat-cepat mundur. Pemuda itu menjadi marah. Meskipun kedua tingkat kultivasi mereka adalah tahap awal pendirian yayasan, dia memiliki 3 saudara laki-laki yang datang, dan salah satunya sudah berada di tahap pertengahan pendirian yayasan. Mereka berempat tidak bergerak dengan orang lain dari sekte Tiandao. Mereka memutuskan untuk menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mencuri dari orang lain. Harus dikatakan bahwa selama kompetisi ini, semua sekte telah memberikan banyak harta magis untuk meningkatkan kekuatan para murid pendirian yayasan. Ketika pemuda itu melihat bahwa Wang Lin hanya 1 orang,
dia memiliki keinginan untuk membunuhnya, dan sekarang dia melihat Wang Lin mencoba melarikan diri. Dia menamparkan tasnya dan sebuah penggaris 8 inci terbang keluar. Penguasa ini benar-benar hijau. Saat muncul, ia mengeluarkan aroma yang kuat. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan tanpa sepatah kata pun, mengarahkan penggaris ke depan. Penguasa berguncang dan jamur hitam besar tumbuh darinya. Jamur terlepas dari penggaris dan melayang di udara. Ekspresi pemuda itu serius saat dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan melemparkannya. Wang Lin melihat kilatan cahaya merah saat tawon merah terbang menuju jamur dan melahapnya hanya dengan beberapa gigitan. Tawon itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar. Itu seukuran kepalan tangan. Itu menjerit dan menyerbu ke arah Wang Lin. Meski semua ini terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Mata Wang Lin menjadi dingin saat pedang terbang kecil berwarna hijau muncul di hadapannya dan menyerbu ke arah tawon. Tawon mengeluarkan dengungan dan mengelak ke sisi pedang terbang, tetapi pada saat yang sama, pedang terbang itu tiba-tiba menghilang. Pedang terbang itu muncul kembali di hadapan pemuda itu dan menembus dadanya, meninggalkan lubang berdarah di sana. Pemuda berpakaian mewah itu bahkan tidak bisa bereaksi sebelum meninggal. Saat pemuda itu meninggal, penguasa meredup dan jatuh ke tanah. Wang Lin menggunakan teknik gaya tariknya untuk dengan cepat meraihnya, serta tas pegangan pemuda itu, dan pergi. Tawon berputar sekali di udara dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Pada saat yang sama, 3 sosok keluar dari hutan. Ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Salah satu wajah laki-laki muram saat dia melihat tubuh di tanah dan berteriak, "Kejar!" Saat ini, di sebuah kota kecil di perbatasan utara Zhao, muncul 2 tamu tak diundang. Salah satunya sangat kurus, mengenakan jubah hitam, dan memiliki mata yang berisi tatapan beracun. Di sisinya ada orang yang sangat mirip peri. Orang ini sangat tua dan penuh kerutan, tetapi memiliki aura khusus tentang dirinya. Aura yang dilepaskannya sangat kontras dengan aura gelap pria kurus itu. Saat ini, dia berdiri di luar kota dengan cermin kuno. Tangannya terus-menerus membentuk segel saat dia menghitung sesuatu. Pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, "Rekan kultivator Qiming, apakah Anda berhasil menghitungnya?" Kultivator mengerutkan kening dan berkata, "Teng Huayuan, kamu tidak tahu nama atau penampilan orang itu. Bagaimana saya bisa menemukannya hanya dengan kekuatan kutukan?" Pria tua berjubah hitam itu adalah Teng Huayuan. Dia menatap pria lain dan berkata, kata demi kata, "Rekan kultivator Qiming, saya bersedia mengambil token lembah Wu Feng untuk kemampuan Anda memprediksi langit. Jika Anda dapat menemukan saya keluarga orang itu, maka saya akan membantu Anda dengan apapun yang Anda butuhkan, selama saya mampu." Kultivator merenung sejenak. Dia menghela nafas dan berkata, "Baik, saya akan mencoba yang terbaik." Tapi sesama kultivator Teng, semua pembalasan memiliki permulaan dan semua hutang memiliki penagih. Saya harap Anda tidak membunuh terlalu banyak. Bab 103. Duka Bencana. 2. Teng Huayuan tersenyum menakutkan saat dia melepaskan aura pembunuhan besar-besaran. Dia diam-diam berpikir, "Li Er, kakek akan membalas dendam untukmu." Memikirkan Teng Li, Teng Huayuan tidak bisa menahan rasa sedih di hatinya. Murid generasi keempat yang paling menonjol dari keluarga Teng tiba-tiba dibunuh oleh seseorang. Setelah Teng Li meninggal,
Teng Huayuan menyelidiki masalah ini dan menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Selain Wang Lin, siapapun yang terlibat dicatat oleh Teng Huayuan. Kultivator lainnya menghela nafas dan berkata, "Rekan kultivator Teng, menurut perhitunganku, orang itu ada di lembah Jueming. Mengapa Anda ingin menemukan keluarganya? Lupakan tentang ini. Semua hutang memiliki kolektor. Jika tersiar kabar bahwa kau melampiaskan amarahmu pada manusia, itu tidak akan terlihat bagus." Wajah Teng Huayuan tenggelam saat dia menatap kultivator lain tanpa sepatah kata pun. Kultivator itu tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia memegang cermin perunggu dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Cermin perunggu segera melayang ke udara dan mulai berkeliaran, seolah sedang mencari sesuatu. Namun, setelah terbang bolak-balik untuk waktu yang lama, tidak dapat menemukan arah. Kultivator mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ini terjadi karena terlalu sedikit petunjuk. Dia menunjuk ke cermin dan cermin itu terbang kembali ke tangannya. Kultivator menggigit jarinya dan dengan cepat menggambar simbol dengan darahnya sendiri di cermin. Dia melempar cermin itu lagi. Kali ini, ukurannya tumbuh beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Cermin itu jernih dan ada riak di permukaannya. Cermin miring dan menghadap Teng Huayuan. Sang kultivator berkata, dengan ekspresi serius, "Jangan kaget, rekan kultivator Teng. Cerminku perlu menyerap aura kutukan di antara kalian berdua." Jejak gas hitam keluar dari dahi Teng Huayuan dan masuk ke cermin. Riak di cermin meningkat hingga gambar sebuah rumah besar tercetak di atasnya. Mata Teng Huayuan dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia selesai mencari, dia menoleh untuk melihat pembudidaya lainnya. Kultivator itu ragu-ragu dan mendesah. Dia melambaikan tangan kanannya dan cermin terbang ke tanah. Ukurannya segera bertambah besar hingga sebesar manusia. Kultivator memaksakan senyum dan berjalan ke cermin. Teng Huayuan tersenyum dan mengikuti di belakang. Setelah keduanya masuk, cermin menyusut hingga menghilang tanpa bekas. Ada sebuah kota kecil 100 km jauhnya dari tempat itu. Keluarga Wang bisa dianggap sebagai keluarga besar di bagian ini. Dikatakan bahwa keluarga Wang memiliki generasi muda yang telah bergabung dengan sekte kultivasi. Berita semacam ini menyebar dengan cepat di daerah kecil ini. Keluarga Wang dimulai sebagai keluarga tukang kayu dengan berbagai toko di kota-kota. Dari sudut pandang orang luar, keluarga Wang adalah keluarga terbesar di daerah tersebut. Di seluruh kota, bangunan termewah seharusnya menjadi rumah utama keluarga Wang. Pada hari ini, matahari di langit seperti tungku raksasa yang membakar bumi. Seorang penjaga keluarga Wang sedang bersandar di tiang, mengipasi dirinya sendiri untuk menghilangkan panas. Jubah katunnya sudah basah kuyup di bagian dada dan punggung. Cuaca sialan ini sangat panas. Bagaimana kita bisa hidup di sini? Penjaga membuka jubahnya dan mengipasi lebih keras. Pada saat itu, pintu gedung samping terbuka dan seorang gadis pelayan keluar dengan mangkuk. Dia berjalan melalui rumah utama sampai dia tiba di pintu. Dia tertawa dan berkata, "Saudaraku, minumlah sup prem asam ini untuk meredakan panasnya." Penjaga itu berbalik dan melihat gadis itu. Dia tiba-tiba tersenyum dan menerima mangkuk itu. Dia meminum semuanya sekaligus. Dia segera merasakan sensasi dingin di tubuhnya dan menghela nafas. Para master benar-benar tahu bagaimana menikmati diri mereka sendiri. Sup prem asam dingin es ini benar-benar nikmat.
Adik perempuan, ketika Anda keluar, Anda tidak membiarkan Tuan Muda Hao melihat Anda, bukan? Gadis itu mengambil kipas angin dan membantu mengipasi penjaga sambil tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kamu bisa tenang. Tuan Muda tidak melihat saya. Saya menggunakan momen ketika dia tidak ingin keluar. Selain itu, Tuan Muda Hao adalah orang yang sangat baik, bahkan jika dia melihatku, tidak akan ada masalah." Penjaga itu menikmati adik perempuannya mengipasi dia. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar. Tuan Muda Hao adalah makhluk abadi, bagaimana dia bisa terganggu dengan kita? Adik perempuan, kamu harus pamer lebih banyak. Jika Anda menarik perhatian Tuan Muda Hao dan menjadi selirnya, maka saudara Anda di sini akan mudah melakukannya. Beri saya pekerjaan sebagai staf rumah dan saya akan senang." Pipi gadis itu menjadi merah saat dia memutar matanya ke arah kakaknya dan berkata, "Saudaraku, kamu telah bekerja untuk keluarga Wang lebih lama daripada aku. Saya mendengar bahwa ada total 3 tuan muda yang dipilih oleh Yang Abadi, tetapi saya telah berada di sini selama 3 tahun sekarang dan selain Tuan Muda Hao, saya hanya melihat Tuan Muda Zuo sekali." "Di mana orang ketiga?" Penjaga itu dengan bangga berkata, "Ini yang saya tahu. Tuan muda ketiga itu bernama Wang Lin. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Hao dan mereka. Saya mendengar bahwa dia adalah..." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan menatap ke langit. Dia melihat cahaya berwarna pelangi dengan cepat terbang ke arah mereka dan mendarat di tanah dalam sekejap mata, menampakkan seorang pemuda berbaju hitam. Kulit pemuda ini sehalus batu giok dan wajahnya sangat tampan. Dia memiliki pedang di punggungnya. Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ini bukan lagi masa muda. Ada garis-garis di dekat sudut matanya. Kesombongan dari masa mudanya sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, ada rasa usia. "Tuan Muda Zuo." Penjaga itu tergagap dan dengan cepat membungkuk. Gadis itu terkejut dengan cara Tuan Muda itu mendarat. Dia dengan cepat menyembunyikan dirinya di belakang kakaknya. Orang ini adalah Wang Zuo. Dia mengerutkan kening saat melihat penjaga dan berkata, "Namamu Wang Tao, benar?" Penjaga itu tidak mengira Wang Zuo akan mengingat namanya. Semangatnya langsung bangkit. Dia menjawab, "Guru, saya Wang Tao." Wang Zuo ragu sejenak dan perlahan berkata, "Wang Tao, siapa yang memberitahumu tentang Wang Lin? Apa yang mereka katakan?" Hati Wang Tao bergetar saat dia berkata, "Itu pengurus rumah tangga yang mengatakannya. Mereka mengatakan bahwa dia terlalu malu untuk kembali ke rumah dan bahwa dia adalah sampah yang mencoba bertarung denganmu untuk mendapatkan hak untuk menjadi abadi." Wang Zuo merenung dalam diam. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan juga pada Wang Tao. "Sampah, dibandingkan dengan dia, aku khawatir aku adalah sampah yang sebenarnya." Wang Tao terkejut. Dia mendengar kata-kata Wang Zuo dan menjadi sangat bingung. Tepat pada saat itu, seorang pemuda berjalan keluar dari rumah. Pemuda ini sangat kokoh dan tampan. Dia berdiri di sana, menatap Wang Zuo, dan dengan jelas berkata, "Wang Zuo, lama tidak bertemu." Wang Zuo tersenyum pahit dan berkata, "Wang Hao, kita sudah tidak bertemu selama 3 tahun. Kamu banyak berubah." Wajah Wang Hao dipenuhi dengan melankolis. Mereka berdua terdiam. Penjaga Wang Tao dan adik perempuannya berdiri di samping, tidak berani bernapas.
Dia tahu bahwa keduanya adalah jenius dari keluarga Wang, jauh di atas mereka berdua. Wang Hao berbisik, ada berita tentang Wang Lin. Wang Zuo mengungkapkan ekspresi yang rumit dan berkata, setelah dia meninggalkan sekte Heng Yue, tidak ada berita. Wang Hao menghela nafas dan bertanya, tingkat kultivasi apa yang Anda miliki sekarang? Dengan bakatmu, kamu seharusnya menarik perhatian banyak tetua di sekte Suandao. Wang Zuo dengan getir berkata, sulit untuk ditingkatkan. Saya berada di lapisan 11 Qi kondensasi dan itu hanya karena saya berhasil memenangkan kompetisi tahun lalu karena keberuntungan dan diizinkan memasuki gunung belakang. Aku bertanya-tanya apa tingkat kultivasi dia sekarang. Dia setidaknya harus berada di lapisan ke-15. Petik 2. Wang Hao merenung sejenak dan menertawakan dirinya sendiri. Aku hanya di lapisan ke-7. Ini baru beberapa tahun dan jaraknya sudah melebar. Wang Tao terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa itu kondensasi Qi atau pendirian yayasan, dari pembicaraan dua tuan muda, dia mengerti bahwa Wang Lin ini bukanlah sampah yang dibuat oleh pengurus rumah tangga. Saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan panas di udara tiba-tiba menghilang. Sebuah cermin besar diam-diam muncul di langit. Riak muncul di permukaan cermin saat dua orang berjalan keluar. Salah satunya memiliki aura yang sangat abadi dan yang lainnya diselimuti aura jahat. Tekanan besar turun dari langit. Ekspresi Wang Zuo dan Wang Hao sangat berubah. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Wang Zuo dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, Junior adalah Wang Zuo dari sekte Suandao. Salam, keduanya senior. Abadi seperti peri terkejut dan bertanya, Sekte Suandao, apakah Anda punya bukti? Jantung Wang Zuo berdetak kencang. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi saat dia dengan cepat mengeluarkan giok identitasnya. Kultivator mengambil batu giok itu dan melihatnya. Kemudian dia memandang Wang Hao dan bertanya, kamu juga? Wang Hao pintar. Dia mengangguk tanpa ragu. Teng Huayuan mendengus sambil melambaikan tangannya. Dengan dua poni, kepala penjaga dan adik perempuannya meledak. Darah disemprotkan kemana-mana. Dua awan gas kuning melayang dari tubuh. Teng Huayuan mengeluarkan sebuah bendera dan mengumpulkan dua awan gas. Tak lama kemudian, dua wajah penuh rasa sakit muncul di bendera. Itu adalah penjaga dan saudara perempuannya. Teng Huayuan dengan muram berkata, hari ini, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Dia melangkah melewati Wang Zuo dan Wang Hao ke rumah utama. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat bergerak melalui lembah Jueming. Di belakangnya ada dua pembudidaya laki-laki dan satu pembudidaya perempuan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka mengejarnya. Saat dia berlari, jantungnya tiba-tiba sakit, seolah-olah ada tiang yang tertancap di dalamnya. Rasa sakit ini bukan karena cedera, tetapi perasaan di hatinya. Rasa panik dan frustrasi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.